Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Istiana Tunambiha dengan NIM 21030174074 kelas Pendidikan Matematika 2021C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembuktian teorema sisi-sisi-sisi, kemudian pembuktian teorema garis bagi, dan pembuktian teorema garis sumbu. Yang pertama, pembuktian teorema sisi-sisi-sisi. Nah, sudah ada gambar segitiga. Yang pertama, diketahui ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DE. Kemudian, ruas garis BC kongruen dengan ruas garis EF. Kemudian, ruas garis AC kongruen dengan ruas garis DF. Kemudian, kita akan membuktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Bukti yang pertama, yaitu diketahui ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DE, kemudian ruas garis BC kongruen dengan ruas garis EF, kemudian ruas garis AC kongruen dengan ruas garis DF. Yang kedua, kita buat sinar garis AG dengan AG berseberangan dengan B. Berdasarkan postulat konstruksi sudut, maka besar sudut CAG ini sama dengan besar sudut FDE. Kemudian berdasarkan kongruensi sudut, maka sudut CAG kongruen dengan sudut FDE. Kemudian kita tentukan titik H pada sinar garis AG. Berdasarkan teorema penempatan titik, maka AH sama dengan DE. Karena AH sama dengan DE, serta berdasarkan definisi kongruensi ruas garis, maka ruas garis AH kongruen dengan ruas garis DE. Akibat dari langkah 1, langkah 3, dan langkah 5, serta teorema sisi sudut sisi, maka segitiga AHC kongruen dengan segitiga DEF. Kemudian akibat dari langkah 1 dan angka 5, serta sifat transitif, maka ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AH. Akibat segitiga AHC ini kongruen dengan segitiga DEF, maka ruas garis HC kongruen dengan ruas garis EF. Karena langkah 1 dan langkah 8 dan sifat transitif, maka ruas garis BC kongruen dengan ruas garis HC. Kemudian dibuat garis BH dan AC di sini, dan berpotongan di titik J. Berdasarkan teorema segitiga sama kaki, maka segitiga BAH kongruen dengan segitiga BCH. BAH kongruen dengan segitiga BCH. Nah, ini adalah segitiga sama kaki. Kemudian berdasarkan definisi sudut kongruensi, maka besar sudut ABH sama dengan besar sudut AHB. Besar sudut ABH sama dengan besar sudut AHB. Ini sama sini. Kemudian besar sudut HBC sama dengan besar sudut BHC. Besar sudut HBC sama dengan besar sudut BHC. Berdasarkan sifat penjumlahan sudut, maka besar sudut ABH plus ditambah besar sudut HBC sama dengan besar sudut AHB ditambah besar sudut BHC. Kemudian, besar sudut ABH ditambah besar sudut HBC sama dengan besar sudut ABC. Dan besar sudut AHB ditambah besar sudut BHC sama dengan besar sudut AHC berdasarkan postulat penjumlahan sudut.
Nah, kemudian besar sudut ABC sama dengan besar sudut AHC berdasarkan langkah 14 ini dan 15 serta sifat substitusi. Kemudian berdasarkan definisi kongruensi sudut, maka besar sudut ABC kongruen dengan sudut AHC. Besar sudut ABC kongruen dengan besar sudut AHC. Berdasarkan langkah 7, 9, 17, dan teorema sisi sudut sisi, maka segitiga ABC kongruen segitiga AHC. Segitiga ABC kongruen segitiga AHC. Jadi, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF berdasarkan langkah 6, 18, dan sifat transitif, sehingga terbukti segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Oke, yang kedua, pembuktian teorema garis bagi. Ini teorema garis bagi, yaitu setiap sudut mempunyai tepat satu titik bagi. Nah, ini diketahui sudut ABC. Kemudian buktikan sinar garis BD adalah garis bagi sudut ABC dan BD, sinar garis BD tunggal. Bukti pernyataan yang pertama, kita tentukan titik A dan C pada sisi yang berbeda dari segitiga ABC. Tentukan titik A dan C pada sisi yang berbeda dari sudut ABC. Sedemikian BA sama dengan BC, ini karena berdasarkan teorema penempatan titik. Kemudian D titik tengah AC. D titik tengah AC karena teorema ruas garis itu mempunyai ruas AC ini mempunyai titik tengah. Kemudian segitiga ABC, segitiga ABD kongruen dengan segitiga CBD berdasarkan teorema sisi. Kemudian besar sudut ABC sama dengan R, ini diketahui, dan sinar garis BC ini berdasarkan definisi bidang setengah. Kemudian besar sudut ABD sama dengan besar sudut CBD sama dengan setengah R berdasarkan langkah 4. Kemudian berdasarkan postulat konstruksi sudut, itu hanya satu sinar BD, sedemikian besar sudut CBD sama dengan setengah R. Dan yang ketiga, pembuktian teorema garis sumbu. Pembuktian teorema garis sumbu, ya, ini garis sumbu sebuah ruas garis dalam bidang adalah himpunan semua titik bidang yang berjarak sama dari ujung-ujung ruas garis itu. Garis L, garis sumbu ruas garis AB, kemudian C titik tengah ruas garis AB. Buktikan, 1, jika P sebarang titik pada L, maka PA sama dengan PB, dan 2, jika QA sama dengan QB, maka P titik pada L. Buktikan, 1, jika P sebarang titik pada L, maka PA sama dengan PB. Dan kedua, jika QA sama dengan QB, maka V titik pada L. Bukti bagian 1, ya, ini pernyataan diketahui P sebarang titik pada L. Kemudian P sama dengan C, karena asumsi tak langsung. Kemudian karena diketahui PA sama dengan PB, kemudian C atau P titik tengah ruas garis AB berdasarkan langkah 2 dan 3. Kemudian teorema ruas garis mempunyai titik tengah. Kemudian jika P tidak sama dengan C, ini asumsi tak langsung. Kemudian ruas garis PC, kongruensi ruas garis PC berdasarkan sifat reflektif dan langkah 5. Kemudian berdasarkan definisi titik tengah dan kekongruenan segmen, serta berdasarkan langkah 5, maka ruas garis AC kongruen dengan ruas garis CB. Dan berdasarkan definisi tegak lurus, maka sudut PCA dan PCB adalah sudut siku-siku dari garis sumbu. Sudut PCA dan sudut PCB adalah sudut siku-siku dari garis sumbu. Kemudian segitiga
VCA dan segitiga PJB ini kongruen berdasarkan teorema sisi sudut sisi. Dan bagian 2, diketahui IA sama dengan QB. Titik H pada ruas garis AB. Maka H sama dengan Z itu kita asumsikan tak langsung H pada ruas garis AB, maka H sama dengan Z berdasarkan teorema ruas garis mempunyai titik tengah. Kemudian C pada L, definisi garis sombo. Kemudian berdasarkan langkah 3 dan serta diketahui, maka Q pada L, titik H pada garis L. Dan kita asumsi tak langsung juga jika titik H tidak pada ruas garis AB. Berdasarkan langkah 5 ini, maka ruas garis HC kongruen ruas garis HC, kemudian ruas garis CA kongruen dengan ruas garis CB, ruas garis GA kongruen ruas garis DB. Kemudian berdasarkan teorema sisi, maka segitiga HCA kongruen dengan segitiga HCB. Nah, berdasarkan langkah 7 ini, maka sudut HCA dan sudut HCB membentuk pasangan linier sudut yang kongruen. Sudut HCA dan sudut HCB di sini. Maka berdasarkan langkah 7 dan definisi tegak lurus, maka ruas garis HC tegak lurus, ruas garis AB. Sehingga berdasarkan teorema ketegaklurusan, maka H adalah titik pada ruas garis L. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.